Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jem Priscilla Subayang, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2021. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai pembelajaran agenda 3, yaitu kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Nah, terdapat beberapa materi, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government, atau sering disingkat dengan WOG. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manajemen ASN. Manajemen ASN ini lebih menekankan atau menitikberatkan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan mendapatkan sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Nah, dalam manajemen ASN ini terdapat kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik ASN, dan sistem merit. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN itu terbagi menjadi dua. Yang pertama PNS atau Pegawai Negeri Sipil, yang kedua P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Untuk peran ASN ada tiga. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya yaitu hak ASN, di mana ASN berhak untuk mendapat gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan lain-lain. Tetapi pada hak ini terdapat perbedaan antara PNS dan P3K, di mana PNS mendapatkan jaminan hari tua, jaminan pensiunan, dan fasilitas, sedangkan P3K tidak mendapatkan hak tersebut. Sedangkan untuk kewajiban seorang ASN, PNS dan P3K memiliki kewajiban yang sama. Dalam manajemen ASN terdapat kode etik ASN, di mana kode etik ini berfungsi untuk mengatur perilaku seorang ASN agar ASN dapat melaksanakan tugasnya dengan jujur, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, sopan, cermat, disiplin, dan masih banyak lagi. Nah, dalam manajemen ASN ini terdapat juga yang namanya sistem merit, di mana sistem merit ini merupakan suatu kebijakan dan manajemen ASN yang didasari pada kualifikasi, kompetensi, kinerja yang wajar dan jujur tanpa membedakan latar belakang seperti suku, agama, ras, warna kulit, status sosial, dan lain-lain. Nah, dalam keberjalanan sistem merit ini terdapat kelembagaan yang mengatur sistem merit. Yang pertama, Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, yang kedua, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan dan RB. Selanjutnya yaitu pelayanan publik, di mana pelayanan publik merupakan pemberian layanan atau melayani keperluan masyarakat ataupun organisasi lain sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sehingga diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Nah, dalam pelayanan publik ini terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan. Yang pertama, penyelenggara pelayanan, yang kedua, penerima layanan, yang ketiga, kepuasan dari penerima layanan. Dalam mewujudkan pelayanan yang prima, terdapat 9 prinsip-prinsip yang harus diterapkan. Yang pertama, partisipatif, responsif, transparan, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, mudah diakses, akuntabel, dan berkeadilan. Nah, yang terakhir dari agenda 3 yaitu Whole of Government atau WOG yang merupakan suatu pendekatan tugas atau fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas sehingga dapat mencapai tujuan bersama seperti pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Ada beberapa alasan mengapa WOG itu penting dan mendapat perhatian dari pemerintah. Alasan yang pertama yaitu adanya faktor eksternal di mana publik mendorong adanya integrasi kebijakan. Alasan yang kedua yaitu adanya faktor internal di mana terjadinya ketimpangan sektoral dalam pembangunan yang dikarenakan kompetisi antar sektor yang menganggap sektornya itu lebih baik daripada sektor lainnya. Alasan yang ketiga yaitu adanya keberagaman latar belakang seperti nilai, adat istiadat, budaya yang memicu potensi disintegrasi bangsa.
Nah, praktek-praktek WOG dalam pelayanan publik, yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yang hasil akhirnya merupakan produk resmi yang dibutuhkan masyarakat, seperti KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, izin usaha, dan lainnya. Yang kedua, yaitu pelayanan jasa, yang hasil akhirnya merupakan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu pelayanan barang, di mana hasil akhirnya yaitu, barang yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti listrik, air bersih, perumahan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu pelayanan regulatif, di mana hasil akhirnya merupakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Dalam Perpres yang diteken Presiden Jokowi pada tanggal 5 Oktober lalu, pemerintah mengatur pengadaan hingga distribusi vaksin COVID-19. Proses pengadaan vaksin dilakukan oleh BUMN, PT Bio Farma, sementara jenis dan jumlah pengadaan vaksin COVID-19 ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan. Pada Perpres ini juga mengatur kewenangan Menteri Kesehatan dalam mengatur besaran harga pembelian vaksin COVID-19. Kemudian proses pelaksanaan vaksinasi juga dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Nantinya Kementerian Kesehatan diwajibkan untuk menetapkan kriteria dan prioritas penerima vaksin, jadwal dan tahapan pemberian vaksin, serta standar pelayanan vaksin. Dari video tersebut, dapat dilihat bahwa pemerintah melakukan upaya dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 dengan cara menerbitkan peraturan presiden tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Di sini terdapat adanya kerjasama antara BUMN dengan PT Bio Farma dalam pengadaan vaksin, dan untuk mekanisme dalam vaksinasi dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Adanya kerjasama ini membuat pelaksanaan vaksinasi di Indonesia lebih terorganisir dan juga cepat untuk sampai ke masyarakat, sehingga COVID-19 dapat ditanggulangi dengan baik. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.